Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Nurhaliza, NPM 191303242 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Materi yang pertama yaitu pengertian Sistem Ketatanegaraan. Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan ketatanegaraan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Dan ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata negara, yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan, ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Dari pengertian itu, maka secara harfiah, sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Materi yang kedua yaitu sistem ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kekuasaan negaranya dilakukan dengan pembagian tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggaraan negara. Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip, terdapat 5 kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang pertama yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara disebut juga kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden. Kekuasaan yang kedua, kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah. Disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Prinsip yang ketiga yaitu kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Prinsip yang keempat, kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip yang terakhir yaitu kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada masa ini, lembaga tertingginya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Presiden, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan MA, Mahkamah Agung. Lembaga negara yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat presiden atau mandatris dan wakil presiden untuk membantu presiden, memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan putusan-putusan MPR lainnya, memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya, menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar, meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden. Lembaga negara yang kedua, Presiden. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Materi yang kedua yaitu sistem ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan kekuasaan negaranya dilakukan dengan pembagian tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggaraan negara. Secara konstitusional,
Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip, terdapat 5 kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang pertama yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara, disebut juga kekuasaan eksekutif, dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden. Kekuasaan yang kedua, kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga kekuasaan konsultatif, dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Prinsip yang ketiga yaitu kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Prinsip yang keempat, kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara, disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip yang terakhir yaitu kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada masa ini, lembaga tertingginya adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Presiden, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan MA, Mahkamah Agung. Lembaga negara yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat presiden atau mandatris dan wakil presiden untuk membantu presiden, memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan putusan-putusan MPR lainnya, memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya, menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar, meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden. Lembaga negara yang kedua, Presiden. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Lembaga negara yang ketiga yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, adalah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Lembaga negara selanjutnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR, berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Lembaga negara selanjutnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah namun tidak berdiri di atas pemerintah. Lembaga negara yang terakhir yaitu Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Jika memberikan nasihat hukum kepada presiden atau kepala negara untuk pemberian atau penolakan gerasi. Materi yang selanjutnya yaitu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu agenda penting dalam gerakan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula terhadap sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang tersebut kepada DPR, sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balance atau presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Lembaga negara yang ketiga yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, adalah
badan penasehat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. Lembaga negara selanjutnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Lembaga negara selanjutnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah namun tidak berdiri di atas pemerintah. Lembaga negara yang terakhir yaitu Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Jika memberikan nasihat hukum kepada Presiden atau Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan gerasi. Materi yang selanjutnya yaitu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu agenda penting dalam gerakan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula terhadap sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden atau Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang tersebut kepada DPR, sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balance atau Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Lembaga negara yang ketiga yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung adalah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. Lembaga negara selanjutnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Lembaga negara selanjutnya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah namun tidak berdiri di atas pemerintah. Lembaga negara yang terakhir yaitu Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Jika memberikan nasihat hukum kepada Presiden atau Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan gerasi. Materi yang selanjutnya yaitu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu agenda penting dalam gerakan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula terhadap sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden atau Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang tersebut kepada DPR, sehingga jelas bahwa amandemen ingin
mempertegas posisi check and balance atau Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah dan sebagainya. Pergeseran lain adalah terbentuknya Lembaga Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kewenangan DPD setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lembaga negara selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1445 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan DPD. Melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah dan sebagainya. Pergeseran lain adalah terbentuknya Lembaga Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kewenangan DPD setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lembaga negara selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1445 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY atau Komisi Yudisial. Kewenangan KY yaitu melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung, melakukan pengawasan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Dan pasca amandemen anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Kewenangan BPK setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara APBN dan daerah APBD, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Setelah amandemen, kewenangan dan tugas presiden lebih dipertegas lagi tidak sama halnya pada masa sebelum amandemen. Kemudian, kewenangan Presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal inilah kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan presiden itu harus dicabut. Itu saja materi dari saya. Di sini saya akan menarik kesimpulan. Pada intinya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan baru dalam sistem ketatanegaraannya. Perubahan-perubahan ini mempunyai landasan hukum yang jelas yang tertuang dalam amandemen-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap perubahan-perubahan, negara Republik Indonesia selalu berusaha menjadi lebih baik, yang meskipun pada kenyataannya masih saja terdapat kekurangan-kekurangan pada setiap perubahan tersebut. Itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.